Unikers, apa yang ada dalam pikiran Anda ketika mendengar kata begal? Pastinya, aksi kejahatan yang dilakukan komplotan penjahat bermotor terhadap pengendara motor lainnya. Kejahatan ini sangat meresahkan warga dan terus menjadi bahan pembicaraan. Namun, tidak selamanya nih, kata begal menjadi kata yang negatif artinya ya Unikers. Karena di Banyumas, Jawa Tengah. Selamat sore Unikers, ketemu lagi bersama Nyong oleh Keribo di acara kesayangan kita, di mana lagi bukan di Unika tuh di sini, pokoknya di mana-mana. Yang pasti setengah jam ke depan oleh bakal kasih informasi yang lucu-lucu dan juga yang unik-unik. Ya, tapi nih Unikers, ibarat peribahasa menyatakan bahwa beras sama dijingjing salah tuh. Beras sama dipikul, ringan sama dijingjing. Yang artinya kalau harga beras pada naik semua orang pada pusing. Ya kan? Beras naik semua pusing, ini naik pada pusing. Soalnya bukannya kenapa-napa Unikers. Beras itu adalah kebutuhan pokok. Kalau misalnya kita makan nggak pakai beras, nggak pakai nasi, mau makan pakai apa? Mau makan pakai singkong? Nggak mungkin kan? Ini ule udah ada di warteg. Ini adalah salah satu usaha yang paling pokok, yang paling utamanya adalah makanan pakai beras. Kalau nggak ada beras, dia nggak jualan. Makanya Unikers, sebelum ule masuk ke dalam, Unikers tonton dulu ya. Ini ada video yang unik sama yang lucu. Yang unik kayak lagi piknik, yang asik kayak di Tasik, yang santai kayak di pantai. Entah, Gua jawab, dia memaki. Gadis pengrajin batu. Seniman batu terkenal di Bandar Lampung. Wah, kalau pengrajin batu akiknya cantik kayak gini, makin banyak aja ya yang menjadi penggemar batu akik. Wah, kaget kan Unikers kan? Kaget kan? Nih, ini juga kaget kan, Bu? Kaget dong. Kaget lagi ngapain, Bu? Ini lagi beres-beres sayur. Beres-beres sayur. Saya pikir baju yang diberes-beres, sayur juga diberes-beres. Iya dong. Tapi sebelumnya gimana Unikers? Videonya udah unik belum? Udah lucu belum gitu? Videonya udah lucu belum? Udah unik belum? Udah unik belum videonya? Muka saya udah unik belum nih? Oh, muka saya mau halus. Tapi ngomong-ngomong nih Unikers, Ya. nih saya sekalian ulem mau nanya. Ya. Ini ibu namanya siapa? Ibu Sariem. Ibu Sariem. Ya. Ibu Sariem. Ini kalau boleh tahu udah berapa lama jualan? Oh, saya jualan udah mau 30 tahun. Oh, lama. Umurnya 29. Oh, umurnya udah 49. Oh, 40. Saya pikir umurnya 29, jualan 30 tahun. Nah. Minus 1 tahun. Tapi kalau boleh tahu nih Bu nih. Iya. Ini kan sekarang harga beras lagi mahal ya? Iya. Sekilo berapa? Sekarang sekilo udah mau hampir 10.000. 10.000. 11.000. Oh, ada bocoran. 11.000 Iya. sekilo.
Tadinya berapa? Tadinya cuma 9.000. 9.000 itu kan naik Bu ya? Iya, sekarang naik. Oh itu kalau misalnya ibu kan di sini jualan warteg itu pasti bahan pokok utamanya adalah Beras. Nah kalau misalnya beras harganya naik gimana itu? Ya kalau beras harganya naik, ya umpamanya orang makan ditaikin, kayaknya belum ditaikin sih, belum. Harganya tetap. Harganya tetap. Berasnya tapi nggak dikurangin. Belum dikurangin porsinya. Yang tadinya porsinya yang tadinya berasnya 39 butir jadi 40 butir enggak gitu? Enggak ya, enggak ya. Enggak Oh. cuma dikurangin porsinya. Porsinya yang Ya. tadinya banyak segini, Ya. porsinya kurangin sedikit. Tapi harga nggak naik. Enggak naik, Oh, belum stabil ya. gitu. Pengen turun nggak Bu? Ya pengen dong. Pengen? Jangan mahal-mahal berasnya. Oh, di sini besok Iya. nanam padi. Nah, pasti jamin turun. Tapi Unikers Iya. nanti boleh pengen nanya lagi sama Iya. Ibu sekalian mesen. Ini apa ini, Bu? Tempe goreng. Tempe goreng. Iya. Coba dulu. Ya. Enak Bu ya. Iya dong. Unikers, nonton dulu deh mending ada video yang unik sama yang lucu ya. Iya. Yang unik kayak lagi piknik, yang asik kayak di tasik, yang santai kayak di pantai. Entar. Entak encis tak enter. Entak, encis, enter. entak encis, Entak encis enter. entak encis, Entak encis enter, enter. entak encis. Entak encis ter. Entak encis, ter. Iya. Ngomong. Tradisi begal. Unikers, apa yang ada dalam pikiran Anda ketika mendengar kata begal? Pastinya, aksi kejahatan yang dilakukan komplotan penjahat bermotor terhadap pengendara motor lainnya. Kejahatan ini sangat meresahkan warga dan terus menjadi bahan pembicaraan. Namun, tidak selamanya nih, kata begal menjadi kata yang negatif artinya ya Unikers. Karena di Banyumas, Jawa Tengah, begal adalah nama sebuah tradisi yang selalu dilakukan saat pernikahan untuk anak wanita pertama. Kata begal sendiri berasal dari bahasa Banyumas yang artinya merampok. Namun dalam tradisi ini, kata merampok diartikan sebagai upaya untuk menanyakan barang bawaan dari calon mempelai pria. Barang bawaan dari calon mempelai pria ini sendiri berupa peralatan rumah tangga, seperti tempat nasi, tampah, gayung, serta kipas bambu dan sapu lidi. Selain itu, juga hasil pertanian seperti padi. Dari semua barang bawaan ini, masing-masing memiliki makna tersendiri. Seluruh barang bawaan ini disusun dan dibawa dengan cara pikulan. Dalam pelaksanaan tradisi begalan ini dilakukan oleh dua pemain dengan pakaian khas daerah Banyumas. Masing-masing mewakili dari pihak perempuan dan laki-laki. Kedua pemain inilah yang akan memimpin jalannya tradisi begalan. Dari pihak laki-laki sebagai pembawa barang bawaan, sedangkan dari pihak perempuan sebagai pembegal atau penjegal atau perampok. Setelah kedua pengantin ini disandingkan, tradisi begalan pun dimulai. Uniknya, punakawan dari pihak laki-laki yang membawa barang bawaan mulai mendekati rumah mempelai perempuan. Namun, ia tidak bisa langsung masuk rumah. Pasalnya, seorang pengawal telah menjaga di depan pintu. Disinilah adu argumentasi dari masing-masing punakawan ini. Setelah berdebat sekian lama, pemain pun memecah kendi. Saat itulah, anak-anak yang sudah menanti langsung saling berebut alat-alat rumah tangga untuk dibawa pulang. Tradisi begalan memiliki makna bagi pengantin yang akan melangkah ke dunia rumah tangga. Dalam tradisi ini diajarkan kepada kedua mempelai untuk memiliki sifat pemurah agar terhindar dari kendala hidup. Wah, unik sekali ya Unikers! Ngomong Unikers Ya. Bagaimana videonya udah lucu belum? Nih kayak saya nih. Udah Ya. unik belum? Udah unik belum videonya? Kayak saya. Kayak saya. Ini. Bisa aja Ibu. Nih, saya kasih suapin dulu. Nah, enak Bu. Aduh, kok makannya berdua? Enggak apa-apa, biar bapaknya nanti cemburu. Nah. Tapi ngomong-ngomong Bu Yem. Ini kan tadi harga beras itu melambung tinggi. Nih, Iya. harapan Ibu sebagai penjual warteg nih, pengennya apa sih? Karena kan beras itu adalah kebutuhan pokok, kebutuhan Iya. utama nih. Kalau nggak ada beras, macam mau jual sayur doang. Iya, Nih iya. harapan Ibu apaan buat pemerintah kita? Harapan kita beras jangan sampai naik. Mm. Soalnya kalau naik jualannya sepi. Jadi harusnya stabil aja gitu. Berapa? Stabil itu seperti Ya apa? seperti kayak dulu, pokoknya sekarang 400. 400 perak. 400.000. Oh, 400.000. Iya. Sekarang 400.000. Ya sekarang kan hampir 1 juta Oh. yang kintal. Iya. Berarti naiknya hampir 50% Bu ya? Iya. Oh, pengennya kayak dulu seperti itu. Iya. Terus
Ya ini kan umpamanya berasnya naik terus aku dagangnya sepi yo. Oke. Orang makan nggak ada gitu. Orang kan datang ke sini utangnya Iya. kencot Iya, ya. kencot. Pengen makan. Mahal. Kalau misalnya beras mahal berarti makan tetap ya. Ya, Oh, tapi beras kalau mahal. berasnya makanya berasnya nasi sedikit, orang-orang nggak ada pada mau. Nah, kalau misalnya harga beras ini mahal, Bu, masih tetap ada untungnya. Untung mah ada, tapi sedikit nggak kayak dulu gitu. Oh, gitu. Ya, mudah-mudahan nih, Bu ya. Ya. Harapannya didengar sama pemerintah kita Ya. ya. Harga beras jangan dinaikin. Ya. Harga beras turun. Turun, Oke. biar kita lancar dagangnya Nah, gitu. kalau gitu naik terus. naik terus. Bagaimana kita dagang? Untungnya sedikit, banyak anak nggak bisa makan lagi. Gitu Belum ya. harga yang lain cabe Iya, ya, yang cabe. lain-lainnya. Bakonya mahal. Kalau gitu saya mau mesen ya, Bu ya. Ya. Pakai rendang, ada rendang. Rendang nggak ada, adanya Nggak ayam ada. bakar. Oh, boleh ayam bakar, pakai Ya. tempe sama tahu, Ya. sambelnya yang banyak. Ya, Potongnya kencot. ya sekarang makan. Makan, masuk ke Oke. dalam saya. Tapi Oke. tunggu dulu Ibu siapin. Ya. Saya mau kasih tahu dulu nih masih ada lagi video yang apa, Bu? Video Yang unik, Kayak lagi pik. kayak lagi pik, Nih, Piknik, yang ya. asik kayak di kayak di Tasik. 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 Tasik, Yang ya. lucu kayak Pika. Kayak pika, Cu. Cu. Entar. Entar. Encis. Enci. Enter. entak, encis, enter. Entar encis. Entak, encis, enter. Entak encis. enter. Maju maju entak encis enter. Entak encis. Restoran Tuli. Pemirsa Unikers, dalam sebuah restoran, peran seorang pelayan atau pramusaji sangat dibutuhkan ya. Fungsinya ya tentu saja dong untuk melayani para pelanggan restoran. Nah, sebagai pramusaji biasanya harus normal secara fisik. Namun di Beijing, Cina ada restoran unik nih. Para pramusajinya memiliki penyakit keterbatasan pendengaran alias tunarungu. Lalu, bagaimana cara kita memesan makanan di restoran ini ya? Di sini nih uniknya. Bernama Chongqing Hotpot. Restoran ini memiliki cara berbeda bagi para pelanggan untuk memesan makanan. Di setiap meja terdapat tombol yang harus ditekan pelanggan saat ingin memesan makanan. Tombol tersebut akan diberikan sinyal ke jam tangan yang dikenakan pramusaji. Jika terjadi kesalahan pesanan, biasanya pelanggan akan berkomunikasi lewat tulisan. Namun selain itu, restoran ini juga menampilkan beberapa gambar-gambar ilustrasi bahasa isyarat bagi para pelanggan yang ingin mencoba memesan makanan lewat bahasa isyarat. Xiao Ying, yang merupakan manajer restoran ini mengatakan bahwa ide memperkerjakan karyawan tunarungu adalah dari si pemilik restoran yang juga mengalami gangguan pendengaran akibat kecelakaan. Meski karyawan di restoran ini mengalami keterbatasan pendengaran, namun para pengunjung restoran mengaku puas dengan pelayanan mereka. Wah, hebat sekali ya idenya Unikers. Apa yang dilakukan restoran ini menunjukkan bahwa keterbatasan fisik yang dimiliki seseorang bukan berarti orang tersebut harus dibedakan dari orang-orang lain yang normal. Balon luar angkasa. Unikers, siapa bilang mengambil gambar bumi dari luar angkasa hanya bisa dilakukan oleh seorang astronot? Seorang pemuda 17 tahun asal Queensland, Australia juga bisa melakukannya loh. Menjadikan halaman belakang rumahnya sebagai lokasi peluncuran, pemuda bernama John Scott berhasil meluncurkan sebuah balon udara yang mampu terbang ke luar angkasa. Balon tersebut mengangkut 3 kamera buatannya sendiri dan sebuah GPS untuk mengambil gambar bumi dari luar angkasa. Selain mengambil gambar bumi, Jonah juga memiliki misi lain dari idenya ini, yakni mengambil gambar gelapnya luar angkasa. Balon tersebut melayang setinggi 33 km sebelum akhirnya meledak. Sementara kamera yang di bawah balon jatuh kembali ke bumi dengan menggunakan parasut yang telah dipersiapkan sebelumnya. Jonah mengaku membuat kamera khusus untuk mewujudkan ide luar biasanya ini. Dibantu sang ayah, dia membuat kamera dari bagian-bagian komputer dan mesin perekam. Jonah pun menghabiskan waktunya untuk mengamati gambar-gambar yang diambil kameranya. Bahkan, salah satu foto yang diambil kamera Jonah dipajang di salah satu majalah astronomi terkenal. Wow, hebat sekali ya si Jonah ini. Meski minim peralatan dan pengalaman, tidak mengubah tekad kuatnya